Terpujilah Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Doa dan harapan kami untuk kita semua, secara khusus Jemaat HKI Resort Khusus Agape, dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan hendaknya kita tidak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah kita pada saat ini, hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Kota Galatia mulai mengalami perkembangan kemajuan yang secara pesat, baik di bidang kebudayaan, kemajuan di bidang ilmu sains, filsafat, seni, bahkan pusat-pusat kesemarakan, keduniawian ada juga di sana. Manusia-manusia di Galatia itu sangat terkenal bertingkah dengan amat keras. Mereka hidup dengan tipu muslihat, suka menipu, brutal, pergaulan bebas, bahkan boleh kita katakan tidak bermoral, bejat, penuh dengan pencabulan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah zaman yang semakin kelam
Dan di tengah-tengah zaman yang semakin redup itu, Rasul Paulus menegur mereka dengan misi Injil yang dibawanya, dan banyak di antara mereka yang mau bertobat dan menerima Injil, mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, itu tidak lama. Karena banyak di antara mereka yang terpengaruh dengan keinginan-keinginan daging. Itulah makanya dalam teks kita pada saat ini, kurang lebih ada 3 yang mau diungkapkan oleh Paulus kebenarannya, yang menjadi pesan bagi orang-orang pada saat itu dan juga bagi kehidupan kita. Karena hidup kita ini juga di kemajuan teknologi ini, moral manusia sudah semakin miris. Hubungan antara anak dengan orang tua banyak yang tidak baik atau penuh dengan perselisihan. Ayah dengan ibu, anak dengan orang tua, atasan dengan bawahan, bahkan yang bertetangga dan lain sebagainya. Dan boleh kita lihat juga di tengah-tengah kehidupan kita melalui media sosial, kita bisa melihat bahwa sudah banyak yang rusak, baik lingkungan kita oleh karena bencana, baik juga sikap daripada manusia. Apa yang boleh kita dapatkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Ketika di situasi yang begitu maraknya, di situasi yang begitu hancurnya, Rasul Paulus memesankan kepada mereka dan juga kepada kita, yang pertama sekali adalah jauhilah hidup dengan keinginan perbuatan daging. Jauhilah hidup dengan perbuatan daging. Dosa bersumber dari kedagingan, ayat yang ke-19a. Daging boleh kita artikan di sana karena arti daripada daging menurut tulisan daripada Paulus itu bermacam-macam. Daging yang dalam bahasa aslinya itu adalah sarx, tubuh, kesementaraan, maupun natur yang dirusak oleh manusia. Daging dalam ayat yang ke-19a ini yaitu natur yang dirusak oleh manusia. Sarx merujuk pada seluruh detail natur manusia, baik yang terlihat, tubuh, maupun yang tidak terlihat, hati dan pikiran. Maka Paulus berkata, hiduplah dengan roh, serta menjauhlah perbuatan daging. Hidup dalam perbuatan daging boleh kita lihat dalam teks kita ini, mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ada di sana pencabulan, ada di sana kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan diperingatkan juga Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dari poin-poin yang sudah disampaikan, perbuatan daging yang sudah disampaikan tersebut, Tuhan memperingatkan melalui Rasul Paulus bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah mengatakan, lawanlah kegelapan itu bukan dengan tajam, bukan dengan pedang tajam. Cukuplah nyalakan lilinmu walau kecil, maka kegelapan itu akan lenyap. Makna dari ungkapan ini adalah banyak orang yang mengharapkan perubahan dilakukan orang lain, tetapi tidak terjadi.
Kenapa demikian? Karena dirinya sendiri tidak melakukan perubahan itu. Sama seperti seorang perokok, bagaimana ia melarang agar anak-anaknya tidak merokok, walaupun dia memegang pedang yang sangat tajam dan mengancam anaknya yang merokok itu, hasilnya akan sia-sia. Tetapi kalau kita tidak merokok, sangat mudah bagi kita untuk menasihati seorang perokok. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan yang pertama bagi kita pada saat ini, jauhilah hidup dengan keinginan daging. Jauhilah hidup dengan keinginan daging. Yang kedua, hiduplah di bawah kendali Roh Allah. Maksudnya ialah Roh Kudus itulah yang menjadi guru kita. Itulah yang menjadi penuntun kita. Itulah yang menjadi pengarah di dalam semua aktivitas kehidupan kita. Pada suatu hari ada seorang petani yang baru saja dia membersihkan kandang kudanya. Saat tiba dia di rumah dan akan membersihkan dirinya, dia sadar bahwa jam saku pemberian istrinya yang ia simpan di saku telah hilang. Segera ia kembali ke kandang kuda untuk mencari jam tersebut. Namun, walaupun ia sudah mencari seluruh sudut kandang kuda itu, arloji jam itu tetap tidak dia temukan. Ketika petani ini sudah putus asa, ia melihat sekumpulan anak-anak yang bermain dekat dengan kandang itu. Kemudian dia mendatangi mereka dan menawarkan kepada mereka, "Barang siapa dapat menemukan jam saya yang hilang di kandang kuda akan mendapatkan imbalan." Langsung saja sang anak-anak itu mencari dengan penuh semangat. Namun mereka keluar dari kandang dengan tangan yang kosong. Petani itu pun memutuskan untuk menyerah. Hingga saat dia mulai menyerah, ada seorang anak datang kepadanya serta berkata, "Pak, bolehkah saya sekali lagi masuk untuk mencari arloji itu?" Dengan sedikit ragu, petani itu mengizinkan. Tidak lama kemudian, si anak bocah kecil itu keluar dengan membawa sebuah jam. Dengan keheranan petani itu menanyakan mengapa ia dapat menemukannya. Anak itu menjawab, "Setelah saya masuk, saya hanya diam dan duduk di lantai. Sebentar kemudian saya mendengarkan bunyi detik jam ini dan saya menemukannya." Ilustrasi di atas sering sekali berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah-masalah hidup. Seringnya kita terlalu sibuk mencari, terlalu sibuk mencoba, dan menghadapi dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Lalu kita tidak menemukan jawabannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Karena kita lupa duduk diam, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan. Seseorang yang berdoa pasti memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus artinya adalah Tuhan yang bergerak di depan kita, sehingga kita memiliki petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Bukan dengan sebaliknya, kita berjalan kemana kita mau sambil berharap Tuhan memberkati kita. Mari kita cek hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidupmu? Apakah hidup saudara? Apakah hidupku? Apakah hidup kita semua di bawah kendali daripada Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus? Boleh kita renungkan dan boleh kita cek pribadi kita, lepas pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, hidup dalam Kristus, memilih hidup dalam daging atau dalam roh. Seorang Kristen yang sejati harus mampu untuk menentukan pilihannya. Karena Tuhan tidak mau orang yang nano-nano. Jika hitam, hitam. Jika putih, putih. Penegasan Paulus juga dalam ayat yang ke-24, seorang Kristen harus mampu menentukan pilihannya dan tidak boleh nano-nano. Apakah kita mau hidup di dalam daging
atau kita mau hidup di dalam roh. Ketika kita hidup di dalam roh, maka kita akan mampu untuk menepiskan keinginan daging itu. Suatu hari ada dua orang yang bersahabat sedang mengerjakan ulangan semester. Boleh kita sebut yang bersahabat itu si A dan si B. Si A ini bisa dibilang orang yang pintar, orang yang boleh diandalkan lah, secara khusus dalam pelajaran matematika. Sedangkan si B kemampuannya di bawah rata-rata. Saat itu si B berbisik kepada si A untuk memberitahukan jawaban yang ia tak bisa. Tapi si A tak kunjung memberikan jawaban. Karena si A tahu jikalau dia memberi jawaban, dia akan berbuat dosa. Seusai ulangan, si B dengan agak kesal datang ke si A dan dia menggerutu, dia mengomel, dia marah. "Hoi bro, lu bukannya sahib gue. Kenapa sih lu tega? Gue gak percaya lagi sama lo," katanya. Tetapi si A tak terlihat menyesal dengan perbuatannya itu. Dalam hidup, pasti kita dipertemukan dengan banyak sekali pilihan di setiap saatnya. Pilihan itu antara keinginan daging atau keinginan roh. Dalam cerita dua orang yang bersahabat itu, si A tahu kalau jika dia memberikan jawaban demi mempertahankan persahabatan bersama temannya, berarti dia telah hidup menurut keinginan daging. Tetapi dia memilih berdasarkan keinginan roh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah dalam memilih suatu pilihan kita mengikuti keinginan daging atau keinginan roh? Sadar atau tidak sadar, banyak dari kita yang masih mengikuti keinginan daging, bahkan mengorbankan keinginan roh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mengajak kita pada saat ini agar kita menjadi orang-orang yang bisa memilih. Dan harapan daripada Paulus itu juga yang menjadi harapan kita dan harapan daripada Tuhan, agar kita bisa memilih mengikuti keinginan roh, agar kita menjadi orang-orang yang hidup dengan buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan dan mari kita cek seberapa sering kita menuruti keinginan daging kita dan seberapa sering kita menuruti keinginan roh. Agar kita mampu untuk menepiskan keinginan daging, maka kita harus siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus siap untuk hidup dengan keinginan roh. Hendaklah kita mau dipimpin, diajar, dituntun oleh Roh Kudus, agar hidup kita senantiasa hidup yang di bawah kendali Roh Allah, hidup yang jauh dari keinginan daging, hidup yang dalam roh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah pada saat ini untuk sapaan firman-Mu. Biarlah terjadi di dalam kehidupan kami seperti hal yang Engkau rindukan.
agar kami hidup di dalam keinginan roh, hidup di bawah kendali roh Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami ya Allah untuk menentang keinginan-keinginan daging kami. Tetapi hendaklah kami hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup dengan kasih, hidup dengan sukacita, hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan kesabaran, sekalipun kami harus menghadapi begitu banyak problema di tengah-tengah kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami, Allah yang bermurah hati, penuh dengan kasih setia. Hendaklah itu ada dalam hati kami, agar kami mampu Tuhan untuk melawan keinginan daging kami. Kami mampu untuk menguasai diri kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah, sekarang dan selama-lamanya.